Semangat transisi energi Indonesia terus menguat, termasuk di komplek parlemen. Pembangunan PLTS dan pembahasan RUU EBET adalah wujud nyata komitmen DPR RI untuk mendukung transisi energi. Seperti diketahui, pembangkit tenaga listrik Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 10,37 juta ton pada tahun 2021. Penurunan target ini semakin menguatkan bahwa antusiasme Indonesia dalam transisi energi cukup tinggi. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan DIM RUU EBET pada DPR RI. Semangat ke arah transisi itu sudah ada. Kita melihat bagaimana beberapa BUMN sudah melakukan pengalihan, kemudian juga investasi di dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, panen surya, kemudian energi panas bumi dan sebagainya. Dan saya pikir semangat ke arah sana itu kita sudah ada, dan ini jika undang-undangnya memang sudah ada, ini akan lebih mengakselerasikan lagi. Perancangan RUU EBET diharapkan dapat memberikan regulasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara optimal dan efisien, sehingga dapat mempercepat capaian target bauran EBT dan pencapaian net zero emission di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, RUU EBET harus segera dibahas sebagai regulasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk terus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan emisi yang dihasilkan. Kecukupan energi harus, tetapi ingat, kita juga memperhatikan net zero emission. Itu artinya apa? Sumber-sumber energi yang mau kita gali, yang mau kita develop juga harus memperhatikan net zero emission tadi. Artinya yang kita develop adalah energi yang rendah emisi. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI mendukung penerapan power wheeling pada RUU EBET, sehingga pemanfaatan energi baru, terbarukan, dapat dioptimalkan untuk mencukupi pasokan listrik PLN dan mencapai target bauran energi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan, mekanisme power wheeling memiliki potensi yang besar dalam perwujudan akselerasi bauran energi baru terbarukan. Hal tersebut diharapkan membantu percepatan pencapaian target bauran energi Indonesia, yaitu 23% penggunaan energi baru terbarukan dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Power wheeling saya kira merupakan sebuah konsep yang membutuhkan kajian yang sangat mendalam. Tetapi bukan berarti bahwa power wheeling adalah sesuatu yang pantang untuk dibahas. Karena menurut kami pada saat ini, kalau kita ingin mengakselerasi bauran energi terbarukan, power wheeling itu merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi kita bicara power wheeling itu dilakukan di daerah-daerah yang memang merupakan wilayah usaha yang belum dijangkau oleh PLN. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan, dengan beragamnya perusahaan energi yang ada seperti PLN, Pertamina, maupun milik swasta, pemerintah membutuhkan payung hukum yang dapat menjembatani kerjasama perusahaan-perusahaan tersebut. Alur investasi di sektor infrastruktur energi baru terbarukan juga perlu dipersingkat, sehingga dapat menjalankan program pembauran energi secara optimal dan efektif. Hal-hal yang kami pikir penting di dalam membahas rancangan undang-undang energi baru terbarukan itu pertama terkait juga kelembagaan, ya. Kelembagaan karena kan sekarang ini kan ada PLN, ada Pertamina, ya. Kemudian ada swasta-swasta yang menyediakan juga sumber-sumber energi. Nah, tentu ini harus diatur bagaimana peran stakeholder. Kemudian kedua terkait dengan investasi. Nah, selama ini di Indonesia investasi terkait dengan energi baru terbarukan belum ada payung hukumnya secara jelas. Dalam pembahasan RUU EBET akan turut mengatur pemberian insentif bagi industri yang berpartisipasi dalam transisi energi dan disinsentif atau sanksi bagi operator energi yang mengeluarkan emisi tinggi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut RUU EBET telah mencantumkan pasal mengenai pertimbangan pemberian insentif transisi energi kepada industri atau operator energi yang berpartisipasi dalam menekan emisi karbon untuk melancarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan. Salah satunya diberikan kepada operator energi yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan masalah kecukupan atau ketidakcukupan ya untuk pembiayaan itu.
Nah, dalam hal tidak kecukupan, maka akan ada konsiderasi untuk bisa diberikan insentif. Dan tentu saja bukan hanya insentif itu, yang lain-lainnya juga ya, terkait dengan untuk mendorong energi baru terbarukan ini bisa lebih lancar, ya tentu akan dipikirkan juga lah insentif-insentif lainnya, terutama terhadap komponen-komponen TKDN misalnya. Komisi 7 DPR RI memastikan aturan terkait pemberian insentif maupun sanksi diharapkan dapat mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang negara dalam sektor energi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.